anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita siapkan dulu untuk berdoa. Untuk ketua kelasnya, siapkan doa anak. Berdoa mulai. Nah, untuk pada hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu pada subtema tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Tujuan untuk pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis sikap jujur Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua menjelaskan sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga menuliskan pesan moral dari lagu rohani tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita selanjutnya yaitu berikut ini adalah gambar berurutan berisi tentang pesan kejujuran. Tolong diamati ya anak-anak ya. Tolong dibuka buku halaman pertama. Ceritakan maksud gambar di samping sesuai dengan anak-anak. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kejujurannya dalam setiap perkataan perbuatannya. Dengan kejujurannya beliau mendapat gelar anak-anak tentang arti al-amin. Oh iya, benar sekali. Al-amin itu artinya dapat dipercaya. Siapa lagi? Oh iya benar sekali. Nah iya benar. Al-amin itu orang yang dapat dipercaya. Beliau mendapat gelar al-amin. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu berbuat jujur. Jujur kepada siapa nak? Yang pertama kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua kepada diri sendiri. Yang ketiga kepada orang tua. Yang selanjutnya guru dan semua orang. Berarti kita semua harus jujur. Dari kecil kita terapkan sifat jujur di dalam hati kita supaya sampai besar kita selalu menanamkan sifat jujur. Anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu kita belajar bernyanyi. Tetapi nyanyi ini bukan menyanyi seperti biasa nak. Ini lagu pelangi-pelangi tetapi dirubah menjadi Aku Anak Jujur. Mau bernyanyi nak? Mau. Sudah tahu lagunya? Oh belum. Ya dah, kita belajar bersama-sama. Jujur. 1, 2, 3. Jadi anak jujur, dicintai Allah. Jadi anak jujur, kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, setelah kita belajar bernyanyi tadi, sekarang kita akan berdiskusi kelompok. Tolong nak dibuat kelompoknya nak. Ya, kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugas yang pertama adalah untuk kelompok 1, berikan contoh untuk perbuatan jujur nak ya. Iya. Untuk yang kedua, kelompok keduanya, bagaimana kepemimpinan yang jujur. Kasih contoh nak ya. Contoh bagaimana pemimpin yang jujur. Dan yang ketiga, untuk kelompok yang ketiga nak, berikan contoh sikap jujur kepada diri sendiri. Ya nak. Jadi dibuat kelompok, kerjakan secara kelompok, jangan sendiri-sendiri nak ya. Bekerja secara kelompok, yaitu bekerja bersama-sama. Di sana alhamdulillah kita sudah belajar tentang apa tadi nak? Iya, tentang kejujuran, yaitu salah satu keteladanan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, Bapak akan menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini, yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang kejujuran. Kesimpulan yang pertama adalah salah satu keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah kejujurannya. Jadi kita harus mencontoh
keteladanan Nabi Muhammad. Salah satunya adalah tentang kejujuran. Untuk yang kedua, nak, orang jujur itu akan disayangi oleh Allah. Siapa yang kepingin disayangi oleh Allah? Iya, kepingin semua, ya. Udah, itu yang selanjutnya yaitu disenangi orang tua, guru, dan juga banyak teman. Nah, jadi orang jujur ini banyak disenangi orang tua, disenangi guru, dan juga teman. Dan yang terakhir adalah jujur akan membawa kita kebaikan. Kebaikan tentang apa? Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Baiklah, nak. Siapa tahu waktu kita tidak mencukupi untuk pertemuan pada hari ini. Ini akan Bapak bagikan lembar kerja siswa untuk belajar di rumah. Ini tolong kerjakan di rumah, nak. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 tolong kerjakan di rumah. Bapak harapkan kerjakan sendiri. Jangan minta bantuan dengan siapapun, walaupun dengan orang tua. Kita harus belajar mandiri. Yang paling penting adalah belajar tentang kejujuran. Bapak kepingin semua anak-anak di sini harus menerapkan, yaitu tentang kejujuran. Walaupun nilainya kecil, nak, tetapi bisa hasil sendiri, itu lebih baik daripada dapat nilai besar dibantu orang tua. Jadi ini nanti, nak, belajar di rumah. Alhamdulillah, nak, mungkin pertemuan kita pada hari ini sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di waktu yang sama, di jam yang sama, dengan pelajaran yang sama, yaitu pendidikan agama Islam. Yaudah, nak, sebelum kita pulang kita siapkan dulu untuk berdoa. Yuk, nak, ketua kelasnya Andi, silakan siapkan untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.